friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan terhadap Pemilihan Risiko Investasi. Selamat memperhatikan. Untuk mendapatkan masa tua yang nyaman, salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan investasi. Namun, jumlah investor dibandingkan dengan total penduduk Indonesia masih terbilang rendah dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi masih rendah. Terdapat stereotip bahwa wanita cenderung menghindari resiko dan tingkat pendidikan mempengaruhi pemilihan resiko investasi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui apakah gender dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap pemilihan risiko investasi. Data yang dikumpulkan dari 80 subjek masyarakat di Kota Semarang menguji hipotesis bahwa wanita menghindari risiko dan tingkat pendidikan mempengaruhi dalam pemilihan investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pria lebih percaya diri menerima risiko investasi dibandingkan wanita, dan tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan investasi. Memiliki tabungan untuk masa pensiun adalah tujuan sebagian besar masyarakat. Dengan memiliki tabungan, maka masyarakat dapat menikmati masa tua dengan nyaman. Namun, dilansir dari CNN Indonesia tahun 2019, yaitu berdasarkan survei yang dilakukan HSBC Holdings dengan menggunakan 1.050 responden di Indonesia, hanya 30% dari masyarakat Indonesia memiliki tabungan dana pensiun. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memiliki tabungan dana pensiun adalah dengan melakukan investasi. Menurut Kwekemore tahun 2019, dalam kehidupan sehari-hari, keputusan keuangan individu seringkali dibuat, dan keputusan tersebut mengandung risiko. Menurut Sri Janani dan Vijaya tahun 2020, perilaku terhadap uang yang dimiliki pria dan wanita berbeda, di mana dalam mengambil risiko, wanita lebih berhati-hati, sedangkan pria lebih berani untuk mengambil risiko. Menurut Charles dan Gnisi tahun 2012, wanita cenderung tidak mengambil risiko daripada pria, dan hal tersebut merupakan stereotip yang umum. Menurut Nielsen dan Renzi tahun 2007, manajer wanita dalam berinvestasi menggunakan cara yang lebih menghindari risiko daripada manajer pria. Dan menurut Sri Janani dan Vijaya tahun 2020, yaitu dalam berinvestasi, pria memiliki tingkat toleran terhadap risiko yang lebih tinggi dan pria lebih percaya diri. Berdasarkan statistik pasar modal oleh Kustodian Central Efek Indonesia tahun 2021, jumlah investor pasar modal per Februari 2021 yaitu sebesar 4.515.103, di mana meningkat 16,35% dari jumlah investor pasar modal tahun 2020, yaitu sebesar 3.880.753. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, total penduduk Indonesia per September 2020 yaitu sebesar 270 juta. Sehingga jika dari jumlah total populasi Indonesia, jumlah investor pasar modal masih cukup rendah, yaitu sekitar 1,67%. Menurut Baihaqi et al. Tahun 2020, hal tersebut menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya investasi masih rendah. Menurut Uroch et al. Tahun 2021, yaitu dalam mengambil keputusan investasi, tingkat pendidikan investor memiliki peran penting dalam memutuskan tingkat toleransi risiko. Menurut Llewellyn et al. Tahun 1977 dan Scully dan Worden tahun 1999, tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan memberikan tingkat toleransi risiko yang semakin tinggi pula. Namun, Kiran dan Rao tahun 2004 mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi, maka tingkat
tingkat risk averse juga semakin tinggi. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap pemilihan risiko investasi. Selanjutnya adalah kajian literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada perbedaan gender dalam pengambilan risiko. Menurut Raharjeng 2011, wanita dan pria memiliki perspektif yang berbeda dalam mengamati dan menanggapi masalah pengambilan keputusan. Perbedaan ini didorong oleh perbedaan peran yang dijalankan oleh wanita. Wanita memiliki peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup aktivitas seorang wanita meliputi 3 aspek sekaligus, yaitu perannya dalam keluarga, lingkungan tempat tinggalnya, dan lingkungan kerjanya. Dalam 3 peran ini, wanita memanfaatkan fasilitas yang ada dengan intensitas yang berbeda dengan pria. Menurut Powell dan Ensik 1997, kemudian Olsen dan Chok 2001, dan Pompine Longo 2004, yang terakhir ada Herbert et al. 2018, wanita lebih cenderung menghindari risiko dibandingkan dengan pria. Investor wanita lebih mempertimbangkan risiko daripada pria, terutama yang berkaitan dengan risiko kerugian dan ketidakpastian. Wanita cenderung realistis dan pesimis serta memiliki toleransi risiko yang rendah, dan pria cenderung lebih overconfidence. Investasi saham pria tidak terpengaruh oleh keuntungan atau kerugian sebelumnya, tetapi kebanyakan wanita yang mengalami kerugian pada investasi sebelumnya tidak berpartisipasi pada pasar modal. Kemudian menurut Rahmawati et al. 2015 dan Saputra dan Anastasia 2013 juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan dalam menerima risiko dan investor pria dianggap lebih agresif dan berani daripada investor wanita. Menurut Giannakopoulos dan Bernasik 1998, menggunakan data keuangan konsumen Federal Reserve System untuk menyimpulkan bahwa wanita lebih tidak mau mengambil risiko dalam kepemilikan aset mereka daripada pria, dan banyak wanita menganggap diri mereka cenderung kurang mengambil risiko. Berdasarkan beberapa penelitian di atas bahwa perbedaan gender memiliki toleransi dalam pengambilan risiko, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah wanita lebih menghindari risiko investasi daripada pria. Yang kedua yaitu pengaruh tingkat pendidikan dalam pengambilan risiko. Menurut Kartadinata 1997, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan tidak sebatas mempersiapkan manusia yang menguasai ilmu dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja, akan tetapi juga mempersiapkan manusia yang memiliki kemauan, kemampuan, dan keinginan untuk belajar sepanjang hidup. Menurut Rini 2017, pendidikan dengan tujuan untuk pengembangan potensi agar memiliki keterampilan serta kepribadian yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat. Menurut Fahrudin dan Fahrudin 2016, pendidikan mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan, terutama pada keputusan investasi, karena lebih tinggi tingkat pendidikan seseorang dapat menyebabkan penentu investasi yang optimal dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja investasi bagi para investor. Menurut Mahfud dan Suryani 2007, jenjang pendidikan formal di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, SD dan SMP, pendidikan menengah, SMA, pendidikan tinggi, diploma, sarjana, magister, dan program doktor. Menurut Kristanti dan Mastanti 2011, investor dapat mempertimbangkan banyak faktor sebelum mengambil keputusan. Investor yang berpendidikan tinggi dapat mempertimbangkan banyak faktor yang berkaitan dengan kegiatan investasi sebelum mengambil keputusan. Menurut Grabel 1997, tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat toleransi risiko. Tingkat pendidikan formal seorang investor merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat toleransi risiko, di mana pendidikan formal mengacu pada investor yang telah menyelesaikan pelatihan akademis formal. Menurut Yao dan Hana 2005, hubungan positif antara tingkat pendidikan dan tingkat toleransi risiko keuangan dapat dikaitkan dengan kebutuhan mereka untuk lebih memahami risiko yang terlibat dalam keputusan investasi.
Karena semakin tinggi tingkat pendidikan investor, maka semakin paham dalam memilih investasi saham yang dapat memberikan return yang optimal dan terhindar dari risiko. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam Kasutur Survei, kami menyebarkan kuesioner secara online dalam bentuk Google Formulir kepada masyarakat di Kota Semarang dan memberikan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut. Responden memiliki pilihan untuk mengisi atau tidak kuesioner tersebut tanpa konsekuensi apapun. Lalu untuk peserta, penelitian ini menggunakan 80 responden yang ada di Kota Semarang. Total responden perempuan berjumlah 40 dan responden laki-laki berjumlah 40. Kami menggunakan masyarakat di Kota Semarang sebagai responden karena Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah. Selain itu, menurut Custodian Central Efek Indonesia pada tahun 2021, Pulau Jawa adalah pulau yang dimana memiliki investor paling banyak dari pulau lain. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat di Kota Semarang lebih memahami akan pentingnya berinvestasi. Selanjutnya untuk variabel, memiliki dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen pada penelitian ini ada dua yaitu gender, yaitu perempuan dan laki-laki, lalu edukasi yaitu SD hingga sarjana. Dan untuk variabel dependen, penelitian ini yaitu pemilihan risiko investasi yang diukur dengan risk level dan risk tolerance. Risk level diukur dengan memberikan skenario di mana responden mempunyai uang 50 juta yang akan diinvestasikan ke saham. Kemudian, responden memilih beberapa persen dari uang tersebut yang akan diinvestasikan. Responden memiliki dua pilihan, yaitu menginvestasikan dananya sebesar 0% sampai 50%, yang berarti responden menghindari risiko, dan pilihan kedua yaitu 50% hingga 100%, yang berarti responden berani untuk mengambil risiko besar, menurut Monfort dan Goldsmith tahun 2016. Risk tolerance diukur dengan memberikan pertanyaan kepada responden menurut Dickason dan Ferreira pada tahun 2018. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yaitu, ketika Anda menabung dan melakukan investasi, pernyataan manakah yang paling mendekati risiko keuangan yang Anda ingin ambil? 1. Mengambil risiko finansial yang substansial, berharap memperoleh keuntungan yang substansial. Kedua, ambil risiko finansial di atas rata-rata dengan harapan memperoleh keuntungan yang substansial. Ketiga, ambil risiko finansial rata-rata dengan harapan mendapatkan keuntungan rata-rata. Yang keempat, tidak mau mengambil risiko finansial apapun. Responden memiliki 4 pilihan pernyataan tersebut, di mana responden memilih pernyataan yang sesuai dengan sikap responden terhadap risiko. Poin 1 dan 2 menggambarkan bahwa tingkat toleransi risiko tinggi, sedangkan poin 3 dan 4 menggambarkan bahwa tingkat toleransi rendah. Dalam penelitian ini, terdapat dua pengukuran variabel dependen yaitu dengan risk level dan risk tolerance. Pada tabel 1 ditunjukkan bahwa risk level rata-rata yaitu 0,20 atau 20% dan risk tolerance rata-rata yaitu 0,24 atau 24%. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung memilih untuk menghindari risiko. Pada tabel 2 ditujukan bahwa risk level pria lebih besar daripada wanita, di mana rata-rata pria yaitu 0,33 atau 33% dan standar deviasi 0,474 atau 47,4%, sehingga lebih besar daripada rata-rata wanita yaitu sebesar 0,08 atau 8% dan standar deviasinya 0,267 atau 26,7%. Kemudian untuk risk tolerance juga pria lebih besar daripada wanita, di mana rata-rata pria yaitu 0,33 atau 33% dan standar deviasinya 0,474 atau 47,4%, dan rata-rata wanita yaitu 0,15 atau 15%, standar deviasinya 0,362 atau 36,2%.
Oleh karena itu, hipotesis satu yang menyatakan bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria diterima. Tabel 3 yaitu hasil regresi. Dengan risk level sebagai variable dependent menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variable education yaitu sebesar 0,003, di mana kurang dari 0,05, sehingga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap risk level. Artinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi risk level yang dipilih. Kemudian risk tolerance sebagai variable dependent menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variable education yaitu sebesar 0,003, di mana lebih kecil dari 0,05, sehingga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap risk tolerance. Artinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi risk tolerance. Untuk hipotesis 2 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemilihan risiko investasi diterima. Analisis data menunjukkan hipotesis bahwa wanita lebih menghindari risiko daripada pria diterima, di mana saat responden diberikan pilihan untuk menginvestasikan dana ke saham, wanita cenderung memasukkan dana tersebut ke saham dengan jumlah yang lebih sedikit daripada pria. Hasil ini sesuai dengan temuan Sri Janani dan Wijaya tahun 2020 yang menyatakan bahwa mengambil risiko wanita cenderung berhati-hati, sedangkan pria cenderung lebih berani mengambil risiko. Menurut Powell dan Elsick tahun 1997 juga menyatakan bahwa wanita cenderung lebih menghindari risiko daripada pria. Begitupun saat responden diberikan beberapa pilihan mengenai toleransi risiko, wanita cenderung memilih toleransi yang lebih rendah daripada pria. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Sri Janani dan Wijaya tahun 2020, yaitu bahwa pria memiliki tingkat toleransi risiko yang lebih tinggi daripada wanita. Kemudian untuk hipotesis tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemilihan risiko investasi diterima, karena pada saat melakukan pengujian menggunakan regresi linear, hasil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap risk level dan risk tolerance, karena nilai SIG yaitu sebesar 0,003 atau kurang dari 0,05. Hasil penelitian yaitu tingkat pendidikan berpengaruh terhadap risk level. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Stolin tahun 2013, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka rasio portofolionya semakin tajam, sehingga pemilihan risiko akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap risk tolerance. Hasil tersebut sesuai dengan temuan Laulon et al. Tahun 1977, dan Scollay and Worden tahun 1999, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat toleransi risiko. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan risiko investasi adalah jumlah investor yang masih rendah karena kesadaran masyarakat untuk berinvestasi juga rendah. Padahal, dengan memiliki tabungan untuk masa pensiun, dapat mempengaruhi dan menjadikan masa tua yang nyaman. Pengambilan keputusan dalam berinvestasi, ternyata, pria lebih berani dan percaya diri dibandingkan wanita. Perbedaan gender memiliki toleransi dalam pengambilan risiko berinvestasi. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan berinvestasi, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan menjadikan penentu yang optimal dalam investasi. Jadi, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap keputusan pengambilan risiko investasi. Sifat dari penelitian masih terbatas, karena jumlah sampel jangkauannya kurang luas. Untuk penelitian masa yang akan datang, sampel harus lebih luas jangkauannya, mempertimbangkan dampak variabel yang relevan dan pengalaman investor dalam berinvestasi.